Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rido Franklin Lemerburu, kelas A5 Keperawatan semester 1 dengan program studi S1 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan dosen pembimbing Dr. Randa Debbie CH Rende MSI dan Bapak Yones Maharisip SIP MSI. Introduction. Korupsi di tanah negeri ibarat warisan haram tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Melihat realita tersebut, timbul public judgment bahwa korupsi adalah manifestasi budaya bangsa. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Namun sampai saat ini hasilnya masih tetap belum sesuai dengan harapan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pada bagian ini akan dibahas mengenai konsep pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Inilah beberapa kasus yang terjadi di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Korupsi. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Inilah bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, gratifikasi. Dan yang ketujuh, benturan kepentingan dalam pegadaan. Ada 4 penyebab korupsi. Yaitu yang pertama, faktor politik. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari sisi aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegak hukum. Yang ketiga, faktor ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Dan yang keempat, faktor organisasi. Organisasi yang menjadi korban karena biasanya membuka peluang. Inilah nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Upaya pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan, dimulai dari tim pemberantasan korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003, namun belum menunjukkan hasil maksimal. Sebagai serangkaian tindakan untuk koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi, yaitu penindakan, pencegahan, dan peran masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya yang bersama, bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat, diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang sangat diharapkan. Yang paling penting, pertemuan antara 3 faktor utama, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindakan pidana yang lebih terkait dengan individu manusia. Misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sedangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat yang terbuka, kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak akan ada dan tidak bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut.
Negara ini tidak akan hancur karena bencana, tetapi karena moral bejat dan perilaku korupsi.